Selamat siang teman-teman Habers Bazar, kita jumpa lagi. Rasanya bulan dimana kita merayakan nasionalisme kita, merayakan kemerdekaan belum lewat dari 3 minggu. Saya sudah kepingin sekali mengundang teman-teman di sebelah saya ini yang kita sudah nggak raguin lagi bahwa mereka itu punya dedikasi yang luar biasa terhadap negeri ini. Selamat siang. Siang. Terima kasih udah hadir di studio MRA. Saya pengen ngobrol-ngobrol soalnya ini ada kaitannya soalnya Laura memerankan sebagai Susi Susanti di film yang nanti akan keluar bulan Oktober. 24 Oktober. Oke. Pertanyaan pertama dulu deh. Laura kenapa pengen memerankan itu? Buat aku sosok Ci Susi ini nggak tergantikan ya, she's a legend. Bisa dibilang di Indonesia maupun di luar negeri pun nggak ada yang punya title sebanyak Ci Susi gitu. Kenapa kalau bukan Indonesia yang membuat sosok Ci Susi ini, negara mana lagi gitu. Makanya begitu kesempatan itu datang, aku langsung aku mau usaha sekeras mungkin, walaupun aku yang tadinya nggak pernah main badminton, harus coba belajar, kerja keras untuk mengejar di film ini. Laura kan termasuk yang lumayan selektif ya dalam hal milih peran gitu ya. Iya. Dan ini termasuk salah satu peran yang sebenarnya saya pengen tahu secara karakter tuh ada kesamaan nggak sih? Kesamaan. Maksudnya ini challenge nggak memerankan ini tuh pastinya kan Laura sebagai aktris yang lumayan memilih dalam memilih peran gitu. Itu pasti kan apa itu peran itu berlawanan dengan memang karakter atau memang karena terhormat untuk bisa memerankan itu? Dua-duanya sih, karena aku setiap kali main film pasti cari challenge baru, cari tantangan baru supaya nggak bosan juga kan, pasti pengen explore lebih. Dan begitu tawaran ini datang memerankan biopik seorang yang sehebat Ci Susi Susanti, kayaknya nggak akan mikir dua kali untuk. Tapi waktu itu Olimpiade Susi, Laura masih umur berapa waktu itu? Tahun 92 ya, aku lahir tahun 88. 4 tahun. Berarti waktu nggak nyaksiin langsung gimana semua orang merinding dan nangis gitu ya? Iya, cuman pasti denger sih waktu aku SD umur 6, 7, 8 tahun tuh papa pasti tiap kali Ci Susi menang penghargaan medali pasti ada di koran kan, dia akan cerita ini loh jago gitu, banget inget ya gitu. Momen itu iya. Nah ketika waktu itu setelah itu berarti harus menjiwai dan harus bukan cuma ngobrol ya, tapi harus research dong gimana sih memerankan seorang Susi Susanti itu. Kebetulan aku yang ngelatih badminton itu pelatihnya Ci Susi dulu. Namanya Ci Chusha, umurnya sekarang udah 70 tahun, tapi masih aktif ngelatih. Jadi banyak ngobrol-ngobrol, diajarin teknik-teknik gitu. Terus juga ada kesempatan aku sama Dion Wiyoko yang memerankan sebagai Alan main ke rumahnya Ci Susi di Kelapa Gading, kita ngobrol-ngobrol, terus sempat nonton pertandingan badminton bareng juga Indonesia Open 2018 kemarin gitu. Jadi ya punya banyak kesempatan untuk menggali lebih sih. Nah setelah research bertemu dengan Ci Susi langsung, ngerasa nggak bahwa ini lebih kayaknya malah sama gitu ya, kayaknya lebih kayak gampang karena ternyata secara karakter itu Laura bisa menyelam lebih enak gitu, atau malah sebaliknya? Aku ngelihat pasti setiap aktor mencari titik kesamaan untuk dia akan masuk ke dalam karakter itu. Dan aku lihat yang kesamaannya, misalnya aku nanya sama Ci Susi, ketika masuk ke lapangan itu kan Ci Susi nggak pernah kelihatan capek gitu. Lawan udah sampai ngos-ngosan, sampai lemes gitu, Ci Susi tenang aja mukanya. Itu sebenarnya emang nggak capek sama sekali atau lagi ngumpetin perasaan gitu. Dan ternyata Ci Susi bilang dia lagi ngumpetin perasaan itu. Gitu. Sebenarnya capek banget ya. Cuman ngumpetnya supaya lawan mikir ini kok nggak capek-capek gitu. Akhirnya mereka drop. Dan itu aku suka lakuin juga sih, ngumpetin. Misalnya harinya lagi nggak enak banget, terus harus masuk ke lokasi syuting, ketemu banyak orang, itu aku akan usaha untuk nutupin itu sih. Tapi saya sendiri melihat kesamaan keduanya adalah melakukan sesuatu yang dilakukan, maksudnya bidang yang disukai dengan passion dan dengan hati, benar nggak sih? Iya. Makanya kan menang beberapa kali penghargaan di film dan juga di lapangan bulu tangkis. Nah sekarang saya pengen tanya buat Susi,
Pertama dulu deh, semua orang pengen tahu, balik lagi ke tahun 98 ya waktu itu Olimpiade. 92 Olimpiade waktu itu rasanya gimana sih? Orang mungkin banyak beberapa yang udah lupa, dan sampai sekarang saya punya ada seseorang yang masih kalau ketika saya sebut itu tuh masih nangis. Tuh lihat tuh. Udah mulai berkaca-kaca. Iya, yang pasti bahwa 92 itu adalah momen yang kalau dibilang tidak mungkin terlupakan. Karena setelah keikutsertaan Indonesia 32 tahun di Olimpiade, baru pertama kali saya bisa menyumbangkan medali emas, dan perjuangan itu sebetulnya tidak mudah. Karena untuk masuk Olimpiade sendiri, bulu tangkis itu kan butuh waktu yang cukup panjang. Betul. Jadi pada saat ada kesempatan bahwa bulu tangkis bisa diterima di Olimpiade, ini merupakan satu kalau dibilang ini kesempatan luar biasa yang tidak mungkin saya lewatkan. Karena mungkin sebelumnya kita tahu ada legend seperti Pak Rudi Hartono, Kak Ivana, Kak Vera, Pak King juga. Tapi mereka kan belum mendapat kesempatan untuk tampil di Olimpiade. Jadi pada saat 92 itu saya betul-betul merasa terhormat sekali bisa masuk dalam Olimpiade. Menjadi Olimpian aja kita udah merasa bangga sebagai atlet. Apalagi pada saat itu posisi saya mungkin diunggulkan. Di situ saya juga sudah mencapai prestasi-prestasi sebelumnya. Pressure-nya pasti gede banget. Betul. Dan pastinya juga tekanan dan harapan dari masyarakat Indonesia luar biasa. Jadi sempat sekali mungkin kalau kilas balik, saya sempat takut untuk keluar ketemu masyarakat, karena setiap ketemu dengan siapa saja selalu dibilang harus emas itu. Nah, itu membuat saya bilang, aduh, ketakutan itu saya ngerasa bahwa kok tugas saya tuh, saya mengemban tugas yang bukan hanya untuk diri saya, tapi seluruh rakyat Indonesia bertumpu pada saya. Jadi pada saat saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik, mungkin di beberapa pertandingan banyak sekali pada saat saya menang, saya kayaknya biasa aja. Tapi pada saat di Olimpiade itu merupakan satu mungkin kalau bilang luapan emosi, luapan ketegangan, dan lepas ya dari tanggung jawab. Setelah saya memenangkan pertandingan, saya teriak. Itu pertama kalinya saya mengeluarkan teriakan. Tapi untungnya masih itu teriakan kemenangan. Dan pada saat mungkin kita bisa mungkin kilas balik lagi, pada saat Indonesia Raya berkumandang dan merah putih berkibar, itulah momen dimana satu kebanggaan dan kehormatan dan kebahagiaan sebagai anak bangsa yang bisa memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia. Saya masih merinding. Ada cerita juga, saya tahu kan Pak Irwan Musli dari The Time Place kan adalah salah satu supporter terbesar dalam film ini, dan saya sempat ngobrol belum lama ini tentang kenapa beliau itu mau support ini, dan salah satunya memang kekaguman dia terhadap nasionalisme Susi Susanti. Dia ada satu cerita yang buat saya itu sangat menginspirasi, adalah ketika di satu pertandingan itu terjadi kerusuhan, itu tahun 98. Terus Pak Irwan bilang waktu itu ada satu kejadian di mana Susi bisa memilih mau pulang apa enggak. Sementara waktu itu pasti pikiran sedang galau karena mengkhawatirkan keluarga yang ada di Indonesia. Dan pilihan itu tidak diambil untuk pulang, padahal ada pilihan itu, tetapi Susi memilih untuk tetap bertanding karena untuk bela Indonesia. Benar nggak sih? Ceritanya gimana waktu itu? Iya, betul sekali. Jadi memang di film ini mungkin ada kisah-kisah yang mungkin sebelumnya masyarakat hanya tahu mungkin saya pada saat saya menang atau kalah. Iya. Tapi di film ini banyak sekali cerita yang ditonjolkan ya, atau mungkin diangkat. Salah satunya adalah pada saat kerusuhan 98, di mana saya sedang bertanding membela Indonesia, yaitu Thomas Cup dan Uber Cup di Hong Kong. Oke. Terus? Jadi waktu itu sempat juga rumah saya memang mau dibakar. Oh iya. Dan sepanjang pertandingan itu kita tuh 24 jam selalu dekat telepon. Karena kan dengan kejadian kerusuhan itu sendiri, kebetulan saya juga sebagai warga minoritas yang memang kalau dibilang diincar juga di situ, otomatis saya juga pasti mengkhawatirkan keluarga. Lalu sempat kita sebagai orang Indonesia yang ada di Hong Kong, padahal kita juga mungkin keturunan Tionghoa, tapi orang melihat kita sebagai orang Indonesia. Kita nggak boleh pakai jaket Indonesia, karena di sana pun kita diarah melihat mungkin pada saat kerusuhan di Indonesia, di mana warga minoritas yaitu keturunan Tionghoa yang menjadi incaran, atau malah jadi Hong Kong malah kalau lihat Indonesia malah juga diincar juga. Iya. Jadi kita berada dalam satu titik
di Indonesia tidak diterima, di sana pun tidak Tidak diterima gitu. Sedangkan kita juga berjuang untuk Indonesia. Jadi ada banyak sekali teman seperti waktu itu mungkin ada beberapa ya yang mungkin keturunan Tionghoa seperti Chandra, lalu juga ada Ardi, lalu ada mungkin setengah dari tim Indonesia adalah keturunan Tionghoa juga di sana. Kita sempat khawatir sekali pada saat itu, tapi kita tetap bertekad bahwa kita harus berjuang untuk Indonesia. Dan sempat ada mungkin ada apa kalau dibilang tuh permintaan atau mungkin tawaran ya untuk apakah mau pindah. Waktu itu saya sempat mengatakan bahwa baik jelek itu adalah negara saya dan itu adalah mungkin politik ya yang kita juga tidak tahu. Sempat mungkin ada pilihan ada itu ya? memang ada pertanyaan seperti itu. Tapi akhirnya semua baik saya maupun teman-teman mengatakan bahwa baik buruk itu adalah Indonesia dan keluarga saya ada di sana, saya akan tetap kembali ke Indonesia. Oke, dan saya dengar juga waktu itu surat keluarga negara juga bahkan belum dikantongin ya? Betul sekali. Oke, ya udah lewat. Dan setelah itu kan kalau nggak salah 98 gantung rakyat kan? Kan akhirnya tahun 99 akhirnya punya baby. Setelah itu apa sih yang dilakukan setelah gantung raket? Dan saya tahu kan kemarin baru pulang dari Swiss dan masih di bulu tangkis juga, dan itu lagi-lagi kan buat pembinaan bulu tangkis Indonesia, regenerasi pebulu tangkis Indonesia, benar ya? Betul sekali. Jadi memang setelah 98, setelah Thomas Uber, setelah itu mungkin di Agustus ya, itu waktu itu bulan Mei, di Agustus saya mendapat mungkin sebetulnya saya masih punya satu cita-cita yang belum tercapai, yaitu meraih gelar Asian Games, satu-satunya gelar yang belum saya dapat. Saya Yaitu baca itu. Waktu itu adalah Asian Games akan berlangsung di sekitar bulan November, tapi ternyata mungkin Tuhan berkehendak lain. Saya punya kemauan tapi Tuhan yang menentukan. Di bulan Agustus saya dinyatakan hamil. Jadi sempat waktu itu juga saya agak sedikit berperang dengan diri sendiri juga. Waktu itu mau diteruskan kehamilannya atau mau batalkan. Stop. Betul, karena kan mungkin ambisi saya untuk meraih satu lagi gelar yaitu Asian Games. Kebetulan waktu itu juga saya masih di ranking 1 dunia. Tapi ya karena kepercayaan saya itu di agama Katolik bahwa kalau menggugurkan adalah membunuh, akhirnya saya takut dosa. Saya tanya orang tua saya, mama, papa, lalu juga Alan juga, dia bilang terserah, semua diserahkan kepada saya. Tapi saya takut. Jadi waktu itu saya bilang enggak deh, Tuhan udah punya rencana yang lebih besar dan lebih indah. Mungkin saya tidak dikasih gelar karena mungkin kalau saya komplit dengan gelar itu berarti kan saya ngerasa sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Tapi Tuhan memberikan balikannya itu seorang baby yang luar biasa. Nah sekarang, ini pertanyaannya nih. Mbak Susi, kiat awet mudanya apa aja sih? Mungkin kita kasih kehormatan buat follower Basar tanya itu. Nggak berubah sih sejak dulu. Awet muda nggak juga sih. Saya ngerasa bahwa apalagi sekarang kan kumpul lagi dengan atlet-atlet bulu tangkis. Jadi selalu mensyukuri apa yang sudah ada yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya berusaha untuk terus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya aja, ngalir aja. Dan sekarang saya bergabung lagi di PBSI membantu pembinaan. Jadi saya ngerasa bahwa saya seperti muda lagi, seperti pada 17-an lagi ya. Tapi padahal enggak lah, yang pasti tetap aja bahwa jaga kesehatan, lalu juga olahraga tetap itu aja. Oke. Nah, Susi ada lagi nggak? Buat saya justru kita ingin membuktikan bahwa kita bisa berbuat sesuatu dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Oke, nah sekarang anak-anak gitu ya, karena saya juga percaya kalau namanya nasionalisme itu tidak hanya diukur dari penampilan luar. Betul. Saya rasa bagus kalau kita misalnya kita masih mengapresiasi kain Indonesia, kita berbusana nasional gitu. Saya rasa itu mesti kita apresiasi luar biasa, tetapi rasanya nggak cukup itu ya. Rasanya yang di dalam hati juga mungkin lebih penting juga ya. Betul. Aku rasa nasionalisme tuh bukan hanya sekedar dari luar juga, tapi bagaimana kita menghargai begitu banyak agama, suku yang ada di Indonesia ini, bahwa kita walaupun berbeda tuh kita tetap Indonesia. Apalagi di olahraga, kita bisa lihat badminton itu banyak sekali yang keturunan Tionghoa, tapi ketika mereka bertanding mereka membawa nama Indonesia. Iya, dan itu kayaknya udah melewati batas
apapun juga ya, olahraga rasanya itu adalah sebuah udah bidang kita nggak yang ingat lagi udah agama. nggak ingat lagi. Kita ke luar negeri aja sepertinya pada saat kita ketemu orang Indonesia kita nggak ngerasa bahwa apakah itu dari suku Batak, apakah itu suku mana, tapi kita aduh seperti saudara sendiri bahwa orang Indonesia ya, berarti kita tuh kayak seperti saudara. Oke. Nah, sekarang lain lagi, kita mesti juga consider juga generasi berikut kita gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah bahasa. Saya pengen tahu aja sih pendapat Susi sama Laura tentang, kan masing-masing punya anak, mungkin usianya Owen kan masih kecil ya, tapi sekarang kita tahu bahwa dengan latar belakang dan pendidikan yang cukup luas gitu, anak-anak kita juga punya kesempatan yang lebih luas juga, tetapi ada dampak-dampak yang juga, dan termasuk akses internet dan sebagainya, itu ada beberapa pengaruh yang mungkin bisa baik tapi juga bisa buruk gitu. Misal salah satu aja kayak bahasa Inggris. Mungkin generasi muda sekarang jauh lebih fluent daripada generasi kita. Tetapi bahasa Indonesianya berantakan. berantakan. Bahasa Indonesia berantakan. Itu gimana sih menurut kalian gimana? Iya, memang betul sekali. Tapi memang dari kecil sih saya selalu mengajak mereka untuk berbahasa Indonesia. Meskipun mungkin dari Kiji ya, anak saya juga mungkin bahasa Indonesia agak berantakan ya, agak berantakan. Tapi sampai sekarang sampai besar pun bahasa komunikasi tetap Indonesia meskipun ada campur-campur lah, seperti itu. Dan tetap adat Indonesia, lalu juga etika semua, meskipun mereka mungkin sekolah di internasional, tapi saya selalu mengatakan pada mereka, kamu orang Indonesia, nggak boleh kamu ninggalin tradisi tata krama semuanya yang sebagai adat timur dan sebagai orang Indonesia gitu ya. Laura gimana, Owen? Aku setuju sih sama Cisusi. Jadi Owen memang sekolahnya di international school, tapi begitu pulang ke rumah itu ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Aku ngeliat tetangga-tetangga di apartemenku orang Jepang, Korea, mereka tuh sama ibunya tetap 100% ngomong bahasa ibu. Tetap juga kalau pergi tunduk gitu. Jadi tetap orang tua berperan penting untuk mengajarkan bahasa ibunya dan tata kramanya gitu. Sekolah ya emang urusan di sekolah. Oke. Ya, masih ada waktu nggak? Habis ya? Habis. Sayang sekali teman-teman. Sebenarnya saya pengen ngobrol lebih panjang lagi. Itulah sharing dari orang-orang yang buat saya sangat inspiratif. Kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh yang inspiratif lainnya minggu depan. Sampai jumpa. Thank you.